Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, semenjak pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan agar masyarakatnya ini tetap tinggal di rumah atau stay at home sejak pandemi COVID-19 terjadi pada bulan Maret 2020 dan masih terjadi sampai dengan saat ini, ternyata ini berdampak pada peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia yang juga berimplikasi terhadap peningkatan penjualan kuliner secara online. Salah satunya atau salah satu jenis kuliner online yang diminati oleh masyarakat adalah kuliner frozen food atau makanan beku. Bahkan data di tahun 2020 menunjukkan ada peningkatan permintaan sebesar 17% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, peluang inilah yang kemudian dibaca oleh para pelaku usaha termasuk para UMKM untuk menjajakan dagangannya dalam bentuk frozen food atau makanan beku. Tetapi ternyata yang viral di media sosial Twitter belakangan ini adalah mereka yang berjualan frozen food ini bisa kena hukuman pidana. Apakah betul penjual frozen food ini bisa dikenakan hukuman pidana? Kita akan cek faktanya, tapi terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang viral di media sosial Twitter. Ini diposting, foto ini diposting oleh salah satu netizen di Twitter. Ada dua hal yang kami highlight di sini. Yang pertama adalah, jadi minggu lalu Resto dapat undangan klarifikasi dari polisi untuk produk frozen food yang dijual di GrabFood. Kemudian yang kami highlight kedua pemirsa adalah kita kena tindak pidana ancaman penjara atau denda 4 miliar rupiah. Cuma karena jual makanan beku. Kita lihat makanan beku ini yang dimaksud seperti apa. Mereka mengatakan bahwa makanan beku yang mereka jual ini adalah produk dari restoran mereka. Jadi ketika ada sebuah resto, ada sebuah UMKM, misal berjualan mie pangsit, kemudian ini ada juga wujud produknya dalam bentuk makanan beku. Nah, ini yang mereka curhatkan. Tapi betulkah pemirsa, berjualan makanan beku bisa kena hukuman pidana, bisa kena hukuman denda 4 miliar rupiah. Kita akan cek faktanya satu persatu. Tapi kita akan melihat adanya peningkatan dari penjualan frozen food di Indonesia. Ini dikatakan oleh Hasanuddin Yasni, merupakan Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia. Ia mengatakan bahwa per tahun lalu transaksi frozen food sekitar 670 triliun rupiah. Sampai 2025 nanti diproyeksi akan mencapai 1.050 triliun rupiah. Jadi masih ada diperkirakan masih akan ada peningkatan. Industri cold chain biasanya 20% dari nilai transaksinya, berarti bisa mencapai sekitar 200 triliun rupiah dari distribusi sekarang yang masih sekitar 80 triliun rupiah. Jadi ada indikasi peningkatan. Sama dengan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa dari 2019 ke tahun 2020 ada peningkatan permintaan terhadap frozen food sebesar 17%. Kita akan menuju ke slide berikutnya pemirsa untuk melihat beberapa hal yang perlu kita waspadai supaya kita bisa terhindar dari hukuman penjara, hukuman denda, dan seterusnya. Ada yang pertama syarat administratif izin edar yang harus dimiliki, yang harus dikantongi oleh para pelaku usaha, baik itu secara perseorangan maupun secara badan usaha. Ini adalah syarat-syarat administratif izin edar untuk makanan beku olahan dalam negeri. Yang pertama, wajib memiliki nomor induk berusaha. Yang kedua, memiliki izin industri. Kemudian ada hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen resiko (PMR) atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Kemudian berikutnya juga wajib memiliki surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan jika dikuasakan. Ini perlu digarisbawahi. Kalau sudah melihat syarat administratif untuk izin edar makanan beku olahan dalam negeri, kita melihat berikutnya bagaimana kemudian makanan beku yang datang dari luar negeri atau impor. Beberapa persyaratan administratifnya ternyata lebih banyak. Pemirsa, kita menuju ke slide berikutnya. Yang pertama adalah masih sama, harus ada nomor induk berusahanya. Kemudian ini yang membeda dengan olahan dalam negeri, wajib mengantongi surat izin, ini bisa dari SIUP atau bentuknya SIUP, API atau surat penetapan importir terdaftar. Kemudian ada hasil audit sarana distribusi,
memiliki sertifikat, ini ISO yang tersertifikasi atau terstandarisasi ISO 22000, surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri, karena ini adalah impor. Berikutnya ada sertifikat kesehatan atau sertifikat bebas jual dan surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Sekali lagi untuk surat kuasa ini digarisbawahi jika dikuasakan. Ini adalah syarat-syarat administratif untuk makanan atau izin edar makanan olahan dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting pemirsa untuk kita soroti, kita melihat ke slide berikutnya. Bahwa di situ ada syarat teknis. Jadi setelah syarat administratif, ada syarat teknis yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, terkait dengan komposisi, ini termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan atau BTP. Berikutnya adalah proses produksi atau sertifikat, ini bisa dalam bentuk GMP, HACCP, ISO 22000 atau sertifikat serupa. Kemudian ada informasi tentang masa simpan, ini juga yang tidak kalah penting. Informasi tentang kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir atau Certificate of Analysis. Berikutnya, ini adalah syarat teknisnya yang juga tidak kalah penting untuk kita soroti adalah dokumen pendukung terkait dengan izin edar makanan beku. Yang pertama adalah sertifikat merek, ini diperlukan. Berikut yang kedua, sertifikat produk penggunaan tanda SNI, organik, dan halal. Jadi kalau di produk itu menggunakan logo SNI, kemudian ada logo organik dan halal, tentu harus dilengkapi dengan ada tidak sertifikatnya. Jadi supaya tidak asal pasang logo di kemasan atau packaging frozen food tersebut. Berikutnya adalah keterangan iradiasi pangan kalau menggunakan cara iradiasi. Kemudian ada nomor kontrol veteriner atau NKV untuk RPH atau rumah pemotongan hewan. Dan yang terakhir adalah keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik. Ini biasanya untuk beberapa komoditi seperti kentang, kedelai, jagung, dan tomat. Ini adalah terkait dengan syarat-syarat teknis, syarat administratif, dan data pendukung untuk mendapatkan izin edar. Yang juga tidak kalah penting, yang mungkin kita pertanyakan bersama, sebetulnya bagaimana sih alurnya mengajukan izin edar kepada pihak BPOM Republik Indonesia? Yang pertama pemirsa, pihak pemohon masyarakat tentu harus melakukan pendaftaran. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk pendaftaran itu harus dua rangkap, yang asli dan yang fotokopi. Nah, setelah pendaftaran ini akan diserahkan ke pihak BPOM untuk kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan diterima dengan evaluasi lebih lanjut, maka pemohon ini akan mendapatkan surat pengantar untuk melakukan pembayaran di bank. Nah, melakukan pembayaran di bank ini setidaknya 10 hari setelah pemohon mendapatkan surat keterangan atau surat pengantar pembayaran. Jadi kalau lebih dari itu, ini bisa jadi ditolak permohonan Anda. Nominalnya pun juga untuk izin edar makanan mulai dari Rp100.000, pemirsa. Setelah melakukan pembayaran di bank, kemudian pihak pemohon akan kembali ke pihak BPOM untuk menyerahkan bukti pembayaran maksimal juga 10 hari setelah menerima surat pengantar seperti itu untuk kemudian dilakukan evaluasi lanjutan oleh pihak BPOM RI. Setelah dilakukan kajian mendalam, setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, maka ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, permohonan Anda akan ditolak. Dalam artian seluruh proses yang Anda ajukan ini ditolak oleh BPOM dan juga dituliskan apa alasannya BPOM melakukan penolakan terhadap permohonan Anda. Itu jika ditolak. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah permohonan Anda diterima dan ketika ada penerimaan atau pernyataan bahwa permohonan Anda diterima akan langsung keluar dengan nomor izin edar dari BPOM untuk produk Anda. Kemudian yang ketiga adalah masih diperlukan penambahan data. Ini penting kita soroti terkait dengan penambahan data pemirsa. Ini akan diberikan waktu selama 50 hari oleh pihak BPOM RI. Tetapi jika pemohon merasa waktu 50 hari ini masih kurang, maka pemohon bisa mengajukan 1 kali
tambahan waktu dan ini akan diberikan selama 25 hari. Jadi total range-nya adalah untuk penambahan data Anda akan diberikan rentang waktu 50 sampai dengan 75 hari dan setelah Anda menambahkan data, Anda kirimkan lagi ke pihak BPOM untuk dilakukan kajian lebih lanjut, baru kemudian keputusannya ada dua, diterima atau ditolak. Ini alur pengajuan izin edar terhadap BPOM yang harus kita pahami bersama. Berikutnya yang ketiga, muncul sebuah pertanyaan pemirsa, ketika kita tidak memiliki izin edar untuk makanan kita, untuk makanan beku kita, frozen food kita, apa sebetulnya konsekuensi dari hal tersebut? Kita akan melihat di slide berikutnya. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Inilah yang tadi dibahas oleh netizen di media sosial Twitter, bahwa Anda bisa jadi didapatkan atau mendapatkan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah kalau produk Anda tidak memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Nah, pemirsa, memang untuk terkait dengan produk-produk makanan, baik itu makanan olahan, kemudian frozen food lebih lanjut, ini berkaitan dengan kesehatan manusia. Ini berkaitan dengan keamanan produk tersebut sehingga ini jelas memerlukan izin dari BPOM Republik Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga tetap wajib melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memiliki izin edar dalam setiap produk makanan yang mereka miliki. Sementara demikian, paparan untuk Fact Check kali ini, program Metro Siang, saya kembalikan ke rekan Vera. Silakan Vera. Baik, terima kasih Reno Rex atas paparan Anda.